Jadi yang kedua esensi dengan syarat tidak. Yang ketiga esensi dengan tidak adanya syarat. Esensi dengan tidak adanya syarat. Penjelasannya ini, penjelasan yang dimaksud dengan esensi dengan syarat sesuatu, misalnya esensi manusia dengan syarat, misalnya laki-laki. Saya mungkin bilang manusia, tetapi seperti misalnya gini, kita sebagai manusia sudah semestinya misalnya menghormati kebenaran. Ini kita sebagai manusia seyogianya menghormati kebenaran. Atau kita sebagai manusia terikat dengan kebenaran. Di sini manusia yang dimaui bukan hanya esensi, tapi esensi dengan syarat sesuatu. yakni esensi ini tidak telak. Jadi dengan syarat bahwa dia misalnya contohnya manusia, bahwa dia berakal, sehingga dengan akal itu sudah semestinya dia menaati Tuhan, sudah semestinya dia itu menghormati kebenaran. Nah itu maka dikatakan kita sebagai manusia. Seperti kemarin manusia dalam keadaan merugi. Nah itu berarti apa? Esensi dengan syarat sesuatu. Yani esensi ditambahi, disyarati dengan tambahan lain selain esensi. Itu maksudnya esensi dengan syarat sesuatu. Dalam Al-Quran juga begitu. Kadang-kadang Tuhan menjelaskan sesuatu, di tengahnya itu berbicara hal lain. Nah itu orang yang tidak mengerti, dikira itu menjelaskan yang di depannya, padahal tidak. Seperti ayat pensucian kepada, ini namanya jumlah irtijali kalau nggak salah. Jadi proposisi masuk secara tidak berhubungan. Seperti misalnya Allah lagi seakan-akan mengajak bicara istri-istri Nabi. Wahai istri-istri Nabi, tinggallah kalian di rumah, jangan keluar bagaikan keluarnya orang-orang jahiliyah, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kunna perempuan, kunna. Lalu Allah di tengahnya itu mengatakan innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah ingin mensucikan kalian, tapi bukan kunna lagi. Innama itu memutus kata ganti domir atau kata ganti kunna, yakni kunna itu kalian perempuan. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya Allah ingin mensucikan kalian, tapi kaliannya pakai yakni kalian perempuan, kalian laki-laki atau laki-laki bersama perempuan. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Terus kemudian setelah ayat itu, ini sepotong ayat di tengah, bukan sepotong ayat, mungkin sepertiga ayat. Setelah itu membicarakan istri Nabi lagi, kunna lagi, kunna kalian perempuan, bukan itu namanya jumlah irjali. Yani itu tidak mengapa dalam artian normal. Seperti saya tadi itu menceritakan filsafat, terus kemana kamu berapa hari tidak masuk? Itu namanya jumlah irtijali, proposisi irtijali, yakni proposisi yang tidak berhubungan. Nah, itu biasa dalam perkataan, tidak ada masalah. Jadi kalau nanti berdiskusi dengan orang, saya beritahu saja bahwa ini jumlah irtijali. Buktinya bahwa kata gantinya yang mestinya kunna diganti sama Tuhan. Begitu. Oke. Kembali kepada masalah. Yani kalau dikatakan esensi dengan syarat sesuatu, yani esensinya disyarati dengan sesuai selain esensi. Misalnya de facto-nya manusia banyak menyanyiakan umurnya, sehingga dikatakan misalnya wal asri innal insana lafi khusr. Yang dipakai insan, manusia. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kemana sekian minggu tidak kelihatan? Kalau itu sekian hari tidak kelihatan, sekian minggu tidak kelihatan, pulang kampung. Jadi tijalinya banyak nih sekarang. Nah,
yakni kalau itu dipandang dengan syarat-syarat tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, itu yang disebut esensi dengan syarat sesuatu. Istilahnya esensi dengan syarat sesuatu. Jadi esensinya itu sudah tidak murni lagi, sudah dibayangi dalam pikiran kita akan hal-hal yang dilimpahkan, yang dihukumkan, yang ditetapkan, yang dipredikasikan kepada esensi tersebut. Itu namanya esensi dengan syarat sesuatu. Kalau saya misalnya esensi itu misalnya laki-laki misalnya, misalnya saya bilang ini seperti Joko ini sebagai manusia. Nah, di situ misalnya sebagai manusia misalnya di mana dia harus misalnya nolong sesama, dikasih sifat-sifat. Walhasil esensinya tidak murni, dikasih embel-embel. Udah begitu. Nah, itu namanya esensi dengan syarat sesuatu. Terus ada lagi esensi dengan syarat, disyarati lagi. Kalau tadi dengan syarat sesuatu, yakni harus adanya sesuatu. Kalau sekarang esensi dengan syarat tidak boleh adanya sesuatu. Disyarati menolak sesuatu. Fa yustama an la yakuna ma'aha wa hadha tasala qismain ahaduma. Kam nazar fi dhati wa anna laysa illa hiya wa huwa al-murad min qawli ma bishatillah fi ma mithal ma kama taqaddam. Yakni apa? Sebagaimana yang telah dibahas selama ini. Apa itu? Bahwa esensi secara murni apa? Misalnya sering kita katakan esensi secara murni sepi dari ada dan tiada, kayak gitu. Itu ketika kita membahas esensi seperti itu kita memberi syarat, memberi kondisi. Apa kondisinya? Tidak boleh adanya sesuatu. Syarat, tapi tidak boleh adanya sesuatu. Yang pertama syarat, adanya sesuatu. Diharuskan adanya sesuatu. Itulah makna syarat sesuatu. Diharuskan, tidak boleh adanya sesuatu. Itu yang disebut syarat dengan esensi dengan syarat tidak. Ini syarat ditidakkan, bukan tidak ada syarat loh. Lain, tidak ada syarat dengan syarat tidak, lain. Disyarati dengan tidak adanya sesuatu. Nah, itu syarat tidak namanya. Bukan tidak adanya syarat. Ini bersyarat, tapi syaratnya tidak boleh adanya sesuatu. Tidak boleh ada yang masuk selain esensi itu sendiri. Nah, itu yang sehari-hari kita bahas selama ini, beberapa hari ini. Bahwa itu adalah atau 2 hari atau beberapa hari atau sehari kemarin. Iya, sebelumnya kayaknya juga. Yakni apa? Bahwa esensi adalah esensi yang murni itu. Yang dikatakan esensi, dari sisi esensi tidak lain kecuali esensi. Misalnya kata-kata seperti itu sering diungkapkan dalam filsafat. Esensi dari sisi esensi tidak lain kecuali esensi. Ya, ini maksudnya tidak ada, tidak boleh adanya ada, tidak boleh adanya tiada, dan seterusnya. Esensi dilihat dari kacamata esensi tidak lain kecuali esensi.